Tell me, what makes you stand out from other candidates? I think the main thing that makes me stand out from other candidates is the fact that I'm a really good team worker. I don't need no other grown men to tell me. I don't need no list to tell me. I told me I was going to be number one. I'm better than John Jones. I'm better than Sean Combs. I am even better than John Holmes. Mungkin kamu tidak akan percaya bahwa apa yang kamu lihat barusan di video ini adalah gambaran dari diri kita saat ini. Welcome to our forum discussion on the roots of prejudice. 1993, peneliti melakukan penelitian di Jepang, di mana mereka meminta partisipan untuk menuliskan perilaku adil dan tidak adil dari diri mereka sendiri dan orang lain. Para peneliti menemukan bahwa peserta cenderung memulai pernyataan dengan saya saat menulis tentang perilaku adil dan orang lain saat menulis tentang perilaku tidak adil. Studi tersebut menunjukkan bahwa kita cenderung mengaitkan perilaku positif dengan diri kita sendiri dan perilaku negatif dengan orang lain. Dengan kata lain, tentunya kita harus bertanggung jawab atas hasil yang sukses dan orang lain harus disalahkan atas kegagalan. Jika kamu merasa bahwa itu tidak pernah terjadi pada dirimu dan kamu selalu memiliki sudut pandang yang positif terhadap semua hal yang terjadi dalam hidupmu, silakan lewatkan video ini. Tapi jika kamu merasa bahwa kamu adalah bagian dari orang-orang yang sama seperti yang saya jelaskan di awal, tonton video ini sampai akhir, karena di video kali ini kita akan membahas tentang satu hal yang selalu ada dalam diri kita, bahkan itu bisa ada dari kita kecil sampai kita tua. Dan hal itu adalah bias egosentris. We have an egocentric bias as human beings, and that means we want to make sure that we are always looking after ourselves and being able to think positively about ourselves as well. Seorang psikolog terkenal bernama Anthony Greenwald yang menggambarkan bias egosentris sebagai fenomena di mana orang akan mengubah ingatan dan keyakinan mereka melalui referensi diri. Pada dasarnya, kita cenderung melebih-lebihkan peran kita dalam suatu situasi. Lebih jauh dari itu, sebenarnya konsep egosentris sudah diperkenalkan oleh Jean Piaget. Namun di video ini, kita tidak akan membahas kapan dan dari mana konsep egosentris itu muncul, tapi lebih kepada mengapa egosentris ini bisa ada pada diri kita, apa dampak buruknya, dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya. When a person loses track of the dignity of the human soul and begins to judge others not on the basis of their being persons, we like to think we're actually better than we actually are. So bias is something which affects the rest of the world. It's not something that affects me because I know I'm a fair-minded individual. Saya yakin kita semua pernah mengalami situasi di mana kita seakan merasa bahwa kita ini adalah sentral atau pusat perhatian semua orang saat kita tampil di depan umum misalnya, dan kita melakukan suatu hal yang membuat para audiens bertepuk tangan. Kita seakan-akan merasa bahwa hanya kita yang mampu melakukan itu, dan juga merasa bahwa semua orang pasti terkagum-kagum dengan yang kita lakukan. Ataupun sebaliknya, saat kita melakukan suatu kesalahan di depan banyak orang, kita berpikir bahwa itu adalah suatu hal yang sangat memalukan, dan orang-orang akan selalu menertawakan kita, bahkan mengingat itu seumur hidup. Kita memikirkan itu sudah sangat jauh sekali, bahkan sudah melebihi apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu, yang mungkin saja orang lain tidak memikirkan sampai di sana. Atau pernahkah saat kita bekerja di dalam tim, kita berbicara seakan melebih-lebihkan apa yang kita kerjakan, merasa memberikan kontribusi yang paling banyak, merasa bahwa semua capaian itu ada karena kita, merasa bahwa tidak akan pernah terjadi jika bukan karena kita. Semua itu adalah bagian dari bias egosentris. Secara keseluruhan, bias egosentris melibatkan kecenderungan untuk terlalu mengandalkan perspektif sendiri, yang berarti dalam banyak kasus egosentris menyebabkan orang memproyeksikan keyakinan, keinginan, pikiran, dan emosi mereka kepada orang lain,
terutama ketika orang-orang itu adalah orang-orang terdekat mereka. Dan sekarang, pertanyaan kedua adalah, kenapa hal itu bisa terjadi? Have you ever asked a guy how great they are at driving? They might say, yeah, I'm the best. When in reality, they might speed and they might not be the safest driver, so are they really the best? Pertama adalah karena kita memiliki akses langsung ke pikiran dan emosi kita sendiri, dan bukan pikiran dan emosi orang lain. Kita cenderung lebih sadar akan perilaku kita sendiri yang memungkinkan hanya mempertimbangkan peristiwa dari sudut pandang kita saja. Kemudian, yang kedua adalah adanya perspektif evolusi. Dengan menyimpan ingatan kita secara egosentris, peran akan diri kita sendiri itu diperbesar dan pengalaman menjadi lebih relevan secara pribadi dan lebih mudah untuk diingat. Ini mungkin juga menjelaskan mengapa kenangan masa kanak-kanak lebih sulit untuk diingat. Karena diri kita kurang berkembang di usia muda, ingatan lama tidak terhubung dengan kuat dengan diri kita sendiri dan dapat dikategorikan sebagai kurang relevan dibandingkan ingatan yang lebih baru. Egosentris mengandung 3 aspek, yaitu audience imaginer, fabel personal, dan fokus diri. Dan kita akan membahas satu-satu terkait hal ini. Pertama, audience imaginer. Audience imaginer adalah keyakinan bahwa semua orang akan selalu melihat dan memperhatikan kita sepanjang waktu. Akibatnya, kita akan selalu berusaha untuk diperhatikan dengan cara mencari sensasi, pengalaman baru yang lebih menantang, mengambil risiko, dan punya kreativitas tinggi agar eksistensi kita itu terus diakui. Kalau dilihat sekilas, hal ini memang memiliki sisi positif dan negatif. Tapi pada kenyataannya, banyak orang yang masih membawa perasaan ini dari muda sampai tua, sehingga ini akan menimbulkan kecemasan sosial, bahkan bisa berdampak sampai depresi. Poin yang kedua adalah fabel personal. Fabel personal adalah keyakinan bahwa saya atau Anda adalah orang yang berbeda dan spesial. Oleh karena itu, kita sering merasa bahwa tidak ada seorang pun yang memahami perasaan kita, bahkan orang tua kita sendiri. Fabel personal adalah hal yang normal tetapi beresiko dan dapat memiliki konsekuensi yang serius. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa keyakinan akan fabel personal berhubungan dengan pengambilan risiko yang berbahaya bagi diri kita. Bahkan bisa berujung seperti seks bebas, penggunaan alkohol, dan obat-obatan terlarang. Fabel personal tidak sama dengan rasa percaya diri, karena kita dengan rasa percaya diri yang lebih rendah masih memegang erat fabel personalnya. Ya, meskipun kita tahu bahwa kita tidak sebaik atau sespesial yang dibayangkan. Poin yang ketiga adalah fokus diri. Fokus diri adalah aspek yang menunjukkan bahwa fokus kita lebih ke dalam diri kita daripada ke orang lain atau dunia luar. Itu sebabnya kita selalu memperhatikan secara detail penampilan untuk menghindari kritikan dari orang lain. Masih bersamaku? Bagus, karena sekarang mungkin ada dari kamu yang berpikir, apakah egosentris itu sama dengan narsisme? Terdapat garis tipis perbedaan antara egosentris dengan narsisme. Dalam egosentris, seseorang tidak dapat melihat sudut pandang orang lain. Sementara dalam narsisme, dia mungkin mengetahui sudut pandang itu tetapi tidak memperdulikannya. Bahkan selangkah lebih maju, orang-orang yang memiliki narsisme tinggi menjadi kesal atau bahkan marah ketika orang lain gagal melihat sesuatu dengan cara mereka. Secara ekstrim, narsisme membuat orang menjadi eksploitatif, terutama di kalangan sekelompok yang dikenal sebagai narsisme yang berhak. Dan yang menjadi bahaya adalah ketika egosentris berkembang menjadi narsisme. Harga diri seseorang akan sangat bergantung pada sorotan. Mereka menjadi haus akan perhatian orang lain dan selalu mengelilingi diri dengan para pengagum mereka untuk melindungi kepercayaan diri yang semakin tidak stabil. Individu yang narsistik akan bersikeras untuk menerima perlakuan khusus, mengeluh ketika tidak mendapatkannya, dan menolak orang-orang yang dianggap menghalangi mereka. Mereka akan merasa kosong dan tidak berarti ketika tidak mendapatkan perhatian dan pengakuan seperti yang diinginkan.
Selain perbedaan, egosentris dan narsisme juga memiliki beberapa persamaan, seperti sama-sama berfokus pada persepsi dan opini sendiri, kurang memikirkan empati, tidak mampu memahami kebutuhan orang lain, berpikir berlebihan tentang penilaian orang tentang mereka, dan mengambil keputusan yang hanya didasarkan atas kebutuhan dan kepentingannya sendiri. Dengan egosentris, kita akan selalu menganggap bahwa cuma dengan cara kita saja masalah itu akan terselesaikan. Kita enggan untuk menerima ide atau gagasan dari luar dari diri kita. Tidak mampu memahami arti dari kegagalan, sehingga setiap kali berjumpa penolakan yang kecil, kita menganggap bahwa itu adalah akhir dari segalanya, dan lagi menganggap bahwa kita adalah pemain kunci. Dan sekarang, bagaimana mengurangi bias egosentris? Secara garis besar, saya akan mencoba memberikan 4 poin utama bagaimana untuk bisa melindungi diri atas kemungkinan terburuk dari efek egosentris. Yang pertama, kembangkan kesadaran kita tentang bias egosentris. Mengembangkan kesadaran akan bias egosentris dapat membantu kita untuk menguranginya. Ini melibatkan tentang apa bias ini, bagaimana hal ini memengaruhi orang, mengapa hal ini terjadi, dan kapan kemungkinan itu bisa memengaruhi pikiran kita. Namun, meskipun kesadaran akan bias egosentris ini penting dan bermanfaat, umumnya tidak cukup untuk menghindari bias ini sepenuhnya. Jadi, kita tidak boleh berasumsi bahwa hanya dengan menyadari bias ini, berarti kita tidak akan mengalaminya. Poin yang kedua, jelajahi sudut pandang alternatif. Kita dapat mencoba membayangkan situasi dari sudut pandang orang lain. Misalnya, jika kita bertengkar dengan seorang teman, kita dapat mencoba memvisualisasikan situasi dari sudut pandang mereka untuk mencoba dan memahami mengapa mereka bertindak seperti itu. Atau dengan mencari argumen tandingan dari sudut pandang kita saat ini. Misalnya, jika kita percaya pada sikap politik tertentu, kita dapat mencoba mencari alasan mengapa sikap yang berlawanan juga bagus. Ini akan memungkinkan kita untuk memahami mengapa orang mendukung sikap yang berlawanan itu. Dan ya jelas ini akan membantu kita menilai keyakinan kita dengan cara yang lebih rasional. Poin yang ketiga, terapkan bahasa self-distancing. Tingkatkan jarak psikologis kita dengan pikiran dan emosi kita sendiri dengan mengubah kata ganti yang kita gunakan saat menggambarkan suatu situasi. Contohnya, ketika sedang bekerja sama di dalam sebuah tim, cobalah bertanya pada diri sendiri, bagaimana kinerja yang sebaiknya saya lakukan dalam proyek ini, atau seberapa adil reaksi saya dalam situasi ini. Menggunakan bahasa self-distancing dapat mengurangi bias egosentris dengan meningkatkan jarak psikologis kita dari perspektif kita sendiri. Poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat, adalah mintalah umpan balik. Alih-alih hanya mengandalkan perspektif kita sendiri tentang suatu situasi, mintalah masukan dari luar secara proaktif. Biarkan kolega, teman, atau keluarga kita memberitahu pendapat mereka tentang apa yang kita lakukan, seberapa besar kontribusi kita, dan seberapa adil perilaku yang kita lakukan. Kritik yang membangun bila diterima dengan baik adalah alat yang sangat ampuh untuk pertumbuhan pribadi. Pastikan kita memahami umpan balik dan merenungkannya. Tidak mungkin kita sepenuhnya menghilangkan bias egosentris ini. Lagi pula, kita menghabiskan banyak waktu di kepala kita, dan wajar saja jika kita cenderung melihat dunia melalui perspektif kita sendiri. Selain itu, dalam beberapa kasus, mengurangi bias egosentris tidak berarti meningkatkan kemampuan kita untuk membuat keputusan yang lebih rasional. Tetapi, secara tidak langsung ini akan sangat membantu bagaimana untuk menciptakan relasi yang lebih baik dengan orang di sekeliling kita, dan lebih untuk mendalami seperti apa dirimu, dan supaya kamu bisa mengendalikan setiap sisi buruk yang berasal dari dirimu. Dan ingat satu hal, dunia tidak selalu berputar di kehidupan kita, begitupun tidak di kehidupan orang lain. Perspektif kita tidak selalu benar, sudut pandang kita tidak selalu tepat. Kita bukanlah hal terpenting di dunia ini. Berhentilah bersikap egois dan hiduplah dengan orang lain. Salam Diaksara.